Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahdhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara jamaah calon haji multazam utamatur, dengan petunjuk dari Allah, dengan hidayah dari Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi kebarokan, dirahmati, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini banyak sering kita melihat, baik menyaksikan secara langsung maupun lewat berbagai macam media, bahwa ada beragam jenis bencana yang terjadi, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor, puting beliung, hingga gelombang pasang dan abrasi. Bencana alam ialah peristiwa yang disebabkan gerak dan reaksi alam. Menurut agama Islam, terjadinya bencana alam tidak lepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Kita sebagai hamba Allah yang beriman, seharusnya tergerak hati kita untuk bertanya, apakah sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini? Apakah ini hanya sebagai ujian atau peringatan, ataukah sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Muhasabah dan introspeksi diri harus kita mulai sejak dini. Mulai dari sekarang-sekarang juga. Saudara, mari kita simak dan tadabburi beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW yang telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa secara umum bencana alam merupakan ujian dan siksa, azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa? Kepada manusia, akibat dari ulah dan perbuatan manusia itu sendiri. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini mengindikasikan bahwa bencana yang terjadi tidak terlepas dari perbuatan manusia di bumi. Sudah terjadi dan menimpa kepada kaum-kaum terdahulu seperti kaum Ad, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan angin topan yang membinasakan mereka sebab kekufuran, kesombongan, dan keangkuhan mereka kepada Allah. Juga menimpa kaum Nabi Nuh disebabkan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan dan di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Termasuk juga berjangkitnya suatu penyakit yang menyebar dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata, melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 133. Fa'arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tidak. Mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Berdasarkan kisah di atas, maka segala bencana yang terjadi tidak terlepas dari perbuatan dosa manusia itu sendiri. Ini ditegaskan Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydihim wa ya'fu an katsir.
Musibah apa saja yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dalam ayat-ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan adanya ganjaran siksaan bagi manusia yang berbuat maksiat. Dari sini kita bisa pahami bahwa kemaksiatan yang merajalela, degradasi moral dan kriminalitas yang masif, dan pengabaian hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya merupakan sebab-sebab ditimpakannya bencana. Bahkan tidak hanya kepada pelaku maksiat itu sendiri, tapi juga kepada mereka yang membiarkan dan tidak mencegah terjadinya kemaksiatan. Maka firman Allah, "Wattaqu fitnatal la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Waspadalah kalian terhadap siksaan, bencana yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dalam surat Al-Anfal. Saudara, lalu dosa apa atau kemaksiatan seperti apa yang menyebabkan Allah menurunkan azab kepada manusia di muka bumi ini? Bahkan Allah meratakan azab tersebut baik terhadap pelaku maksiat itu sendiri, juga terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Idza zaharu zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika zina dan riba sudah menyebar, sudah merajalela di suatu kampung, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis ini menjelaskan bahwa jika zina dan riba telah menyebar di tengah suatu masyarakat, maka itu akan memancing turunnya azab Allah. Keberkahan akan dicabut dari masyarakat yang seperti itu. Sebaliknya keburukan dan kerusakan akan terus mendera masyarakat tersebut selama mereka tidak berupaya mencegah tersebarnya zina dan riba, mengubah dan menghilangkannya dari kehidupan masyarakat. Semoga Allah senantiasa meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita, menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan bangsa ini dari berbagai macam bentuk musibah dan bencana yang mengerikan. Dan dengan hidayah Allah, kita selamat dari bencana dan siksa yang lebih dahsyat lagi, yaitu neraka. Kesempatan di bulan suci Ramadan ini, khususnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, lebih khusus lagi, wabil khusus lagi, malam-malam ganjil pada malam-malam Lailatul Qadar, maka kita supaya berupaya untuk melekan istilah orang Jawa, untuk selalu munajat, untuk selalu berzikir, untuk selalu bersujud, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita, keluarga kita, dan bangsa kita dijauhkan dari berbagai macam bentuk bencana yang mengerikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.